Shalom, selamat pagi. Saya percaya kasih Tuhan melimpah atas kita, amin. Biarlah saat ini kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari berikan hati yang menyembah, hati yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan Tuhan. Maka engkau dan saya akan dipuaskan di dalam hadirat-Nya, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kami mengagungkan Tuhan bersama-sama. Biarlah Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Biarlah ada hati yang menyembah. Hati yang rindu menyukakan Tuhan. Hati yang rindu untuk mengagungkan Tuhan senantiasa. Biarlah hati kami bergelora. Memiliki gairah cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang berkuasa atas tempat ini. Engkau yang berkuasa atas pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata. Kami boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan yang hidup. Yang sanggup menjamah kami. Yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah waktu ini, hari ini, ibadah pada pagi hari ini menjadi waktu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkaryalah Engkau, bertahtalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku
suka senangkanmu Yesus, hanya Kau kuatkan harapku, ku sembahkan selamanya, ku sembahkan Yesus, ku kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah Yesus, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah. Mari biarkan pujian ini menjadi doa setiap. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pujian ini menjadi doa seruan kami. Ya Roh Kudus, penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku
berdaulat di tengah-tengah kami. Engkau yang bertata di dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau Tuhan atas hidup kami. Berseru kepada Tuhan,
hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi pujikan. Hidupku adalah penyembah. Hidup ini hanya buat Tuhan saja. Biarlah hidup kita mencerminkan ada satu kebenaran yang terpancar. Sebab itu dia adalah memberikan penyembahan buat Tuhan. Bukan hanya pujian ya Tuhan, tapi biarlah hidup kita. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidup adalah penyembahan. Ku tahu hidupku Adalah penyembahan. penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku penyembahan. Mari secara perlahan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku
hidup kita adalah persembahan buat Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan adalah perisai setiap kita. Dia adalah gunung batu setiap kita. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Kau kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan yang besar. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Allah pengharapanku, Pengharapanku, tempat tempat perlindunganku. perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Kau kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kau kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Kita hanya aman di dalam Tuhan. Amin. Kau kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman. Haleluya. Tempat yang paling aman hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Meskipun dunia ini mengalami satu kegoncangan, ada satu pandemi yang luar biasa, tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik. Percaya? Amin. Mari bersama-sama kan pujikan pujian ini. Sebab tiada berkesudahan kasih Tuhan atas hidup kita. Tiada berkesudahan Kasih setiamu kasih Tuhan. setiamu Tuhan, selalu berkataku bagiku. Amin. Hari berganti hari, Tetap kulihat tetap kasih.
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. biarlah pujian ini bukan sekedar pujian, Hari berganti tapi biarlah pujian ini keluar dari hati kita, perkataan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, mari bersama dengan saya katakan ya. Biarlah pujian ini katakan kepada samping kanan saudara. Katakan, hey, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. sekali lagi katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh tos, kita tidak boleh bersentuhan, tapi lambaikan tangan saudara. Kepada kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Yehovah. Itulah namanya, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. Yehovah, itulah namanya, Allah yang Maha Kasih, anugerahnya
ada berkat-berkat yang melimpah. Yesus Tuhanku dan Rajaku. Padamu ada janji-janji yang pasti, keselamatan atas hidupku kini dan nanti. Yehova, itulah namanya, Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Yehova, itulah namanya, Allah yang Maha Kasih, anugerahnya melimpah. Saudara, hati yang gembira membuat imun kita kuat dan kita sehat. Amin. Padamu ada berkat-berkat melimpah, dalam Kristus Yesus Tuhanku dan Rajaku. Padamu ada janji-janji yang pasti, keselamatan atas hidupku kini dan nanti. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bisa saling memberkati, amin. Jadi yang sebelah kanan saya menghadap balik badan, menghadap sebelah kiri ya, ngadep kiri ya. Saling berhadapan, berdiri. Kita berdiri, terusnya kita saling berhadapan ya. Yang sini, hadap sini. Jadi sisi kanan saya, sisi kiri saya saling berhadap-hadapan. Dan kita angkat tangan kita boleh saling memberkati saudara-saudara kita, amin. Angkat ya, mana tangannya? Lambaikan tangan. Padamu ada berkat amin. Dalam Kristus Yesus, Dalam berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kita. Padamu ada janji-janji yang pasti, keselamatan atas hidupku kini dan nanti. Yehova, Yehova, Yehova. Beri sorak-sorak yang panjang buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita yang luar biasa turun di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan memelihara setiap kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah layu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kasih yang tidak ada duanya, kasih yang tidak ada bandingannya, kasih yang sangat dibutuhkan oleh setiap kami. Kau besar, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan segalanya. Tidak ada yang tidak Engkau berikan, tidak ada yang tidak Kau tebus, tidak ada yang tidak Kau ampuni. Semua dalam hidup kami, bahkan masa depan kami Kau telah tebus. Disebabnya hari ini kami memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu, menjadi milik-Mu sepenuhnya. Kami mau belajar mengakui kalau kami hidup untuk-Mu. Karena Engkau telah membeli kami Bapa, kami milik-Mu sepenuhnya. Terpuji Engkau. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami Bapa, naik kapan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, kalau aku hidup ya Bapa, selama ku hidup, haleluya, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Amin, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini kami Bapa, selama ku hidup, kami butuh Engkau, ku hidup bagi, kami butuh Engkau Bapa, tetap menandang. Haleluya, tak bisa dengan segala keindahannya, dengan semua godaannya. Selama ku hidup Bapa, selama ku hidup bagi, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa dengan segala keindahannya ya Tuhan, dari kasih. Sebab inilah janji kami, ku hidup bagi, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini keputusan kami Tuhan, ini komitmen kami Bapa. Teguhkanlah terus supaya kami sungguh-sungguh hidup untuk-Mu Bapa. Karena Engkau telah mati menembus hidup kami, sesungguhnya kami dalam milik-Mu. Tapi kadang kami pergi memperhambakan diri, bukan kepada-Mu. Tapi hari ini, kasih-Mu yang sempurna itu menyentuh hati kami Bapa. Membaharui batin kami kembali, menyegarkan roh kami kembali, dan menyegarkan cinta-Mu. Temukan kami Bapa dalam kasih-Mu yang luar biasa itu. Setiap kami yang hadir hari ini, merasakan Engkau, sungguh-sungguh menikmati Engkau dalam cinta yang besar. Dan hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu, supaya kami semakin diteguhkan terus menerus. Dan pada akhirnya kami menjadi penyelesai yang baik ketika Engkau sudah memanggil kami di dalam panggilan-Mu. Terpuji Bapa, hadirlah Roh Kudus sekali lagi, datang kerajaan-Mu lebih nyata. Berfirmanlah Bapa, kendalikan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Kita tentu merasakan Tuhan hadir, amin ya. Karena Dia sangat mencintai kita. Kadang-kadang kehadiran Tuhan itu perlu kita hayati lebih dalam saudara. Tuhan itu omnipresence, Dia hadir di mana-mana, dimanapun kita berada. Tetapi kadang-kadang kita perlu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas perenungan kita, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa paling berbahaya? Karena ketika seseorang tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia akan bebas melakukan dosa. Itu yang pertama. Dia tidak akan takut akan Tuhan. Yang kedua, ketika dia lemah, dia akan habis-habisan. Karena yang membuat kita kuat sesungguhnya adalah kehadiran Tuhan. Saya sering sekali mengalami kelemahan, saya sering sekali mengalami kelelahan. Ketika ada tekanan, ada masalah, lelah, capek. Tapi ketika menyembah Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Saya pikir kita pasti setuju semua. Setuju ya? Itu sebabnya harta kita yang paling berharga adalah kehadiran Tuhan. Jangan pernah kehilangan kehadirannya. Jangan pernah kehilangan penyertaannya. Satu ketika, ini belum khotbah Bapak Ibu, Saudara. Satu ketika Tuhan ngomong sama Musa. Musa, karena bangsa ini berdosa, saya tidak mau bersama-sama lagi. Saya akan suruh malaikat untuk menyertai kalian. Sehingga kemanapun kalian pergi berperang, pasti menang. Tanah Kanaan akan menjadi bagian kalian. Lalu Musa ngomong gini, Tuhan saya tidak mau tanah Kanaan, saya tidak mau menang, saya tidak mau apa-apa. Yang saya mau adalah kebersamaan denganmu. Jika engkau tidak bersama kami, jangan perintahkan kami pergi. Itu luar biasa saudara. Kalimat itu membuat hati Tuhan itu, apa ya, kalau bahasanya seperti kesentuh sesuatu yang dahsyat. Sehingga akhirnya Tuhan ngomong, ya dah. Kenapa? Karena ada seorang Musa yang lebih memerlukan kebersamaan dengan Tuhan daripada segala-galanya. Akhirnya hati Tuhan itu renyuh. Dan dia akhirnya tidak jadi meninggalkan Israel. Karena sebenarnya kerinduan Tuhan terbesar dalam diri kita adalah kita merindukan Dia terus menerus. Kerinduan Tuhan terbesar, Dia merindukan kita terus menerus. Itu sebabnya Dia kadang-kadang seperti main peta umpet dengan Bapak Ibu, tapi tujuannya supaya kita terus mencari Dia. Karena Dia tahu tanpa Dia kita akan hilang dan Dia akan menyertai kita terus menerus. Amin ya. Haleluya. Sekarang kita buka Alkitab kita saudara. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Mulai satu perikop kita baca. Yang terutama juga orang Kristen keturunan Yahudi ya. Galatia 2 ayat 15 mulai. Saya akan baca untuk kita selesaikannya. Menurut kelahiran, ini pernyataan Paulus.
kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, perhatikan, tidak ada seorang pun yang benarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar atau sebagai pelanggan. Pelanggar atau pelanggar ya? Pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayat ini membandingkan hukum Taurat dengan Kristus. Saudara, jalan kepada kebenaran ada dua. Satu, ketaatan kepada aturan hukum Taurat. Yang kedua, beriman kepada Yesus. Yang pertama, melakukan hukum Taurat, orang dibenarkan. Tetapi kenyataannya, sejak Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, ada 10 perintah dan sub-sub poinnya sekitar ada 632 poin. Karena hukum sipil pun menjadi hukum Taurat di orang Israel. Semua tatanan dalam kehidupan orang Israel itu diatur oleh Torah, oleh ajaran, oleh perintah. Sekitar lebih kurang 632 poin. Lalu ketika orang bisa melakukan ini, maka dia dibenarkan. Tapi kenyataannya justru semakin disempurnakan itu hukum Taurat, semakin orang itu tidak dibenarkan. Semakin orang itu melakukan dosa. Saya masih ingat dulu ketika saya baru menikah, saya pelayanan di Batu sini, di daerah Sumber Sari sana, Sumber Rejo situ. Lalu dulu zaman kami, lampu merah yang di BCA ini, kalau kita dari atas turun ke bawah itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lalu pas kami pelayanan, ternyata itu dirubah. Saya masih di itu dirubah, itu menjadi perbaden. Mulai dari lampu merah itu ke kanan kan enggak bisa. Lalu saya lupa. Waktu itu kami mendoakan orang di daerah mana itu, saya dari atas, begitu hijau turun saja saya. Akhirnya di mall situ yang kantor polisi, saya diambil polisi. Saya ditangkap. Lalu saya ngomong, saya lupa. Lalu saya beritahu saya pendeta, bla 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 bla. Apa yang saya mau beritahu di sini? Ketika aturan itu tidak ada, saya lewat saja tidak ada masalah. Tapi ketika dibuat aturan itu, begitu saya lewat, saya melanggar aturan, kena tilang, ditangkap polisi. Saudara, hukum Taurat sama. Semakin diperbanyak aturan, semakin orang itu melakukan dosa. Karena sejujurnya manusia itu tidak bisa tidak melakukan dosa. Oh ya, kenapa? Saya mau terangkan, manusia ini saudara, manusia kita-kita ini, dan orang-orang yang di luar sana, adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, dan makhluk yang sangat kebergantungan dengan sesuatu. Kenapa ada agama? Karena di dalam roh kita, roh itu dibagi 3, roh manusia itu. Satu namanya hati nurani, ini fungsi roh untuk mengambil keputusan. Yang kedua intuisi, itu pikiran roh. Yang ketiga namanya komuni, persekutuan. Apa artinya komuni? Kesadaran yang sangat kuat di dalam batin kita, dalam roh kita ini, bahwa kita ini lemah dan ada kekuatan lain di luar kekuatan kita. Dan roh kita ini ingin sekali bersekutu dengan kekuatan lain itu. Itu sebabnya manusia menyembah. Kalau dia tidak menyembah Yesus, dia pasti menyembah yang lain.
Orang ngomong ateis, bohong. Dia tetap menyembah kekuatannya, menyembah kemampuannya. Makanya disebut humanisme. Tidak ada manusia yang tidak menyembah. Kenapa? Karena manusia itu sadar ada kekuatan lain di luar daripada dia, dan dia ingin sekali bersekutu dengan kekuatan itu. Karena manusia itu ingin sekali menjadi kuat. Makanya orang berdukun. Makanya orang sudah berdoa, tapi dia tidak temukan doanya, lalu mencari dukun lagi, digabung. Sekalipun sebenarnya tidak bisa. Tapi itu naluriahnya manusia. Manusia itu makhluk lemah. Lah, artinya manusia itu sebenarnya adalah makhluk hamba. Tidak pernah bisa manusia itu menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi dia selalu menjadi hamba. Kalau tidak menjadi hamba dosa, dia menjadi hamba kebenaran. Tapi di sisi lain, makanya kalau kita tidak mau melakukan dosa, kita dipaksa melakukan dosa. Karena kita sudah menjadi hamba dosa. Tapi di sisi lain, manusia itu karena udah tahu dia itu diperhamba, dia ingin dibenarkan. Salah satu kebutuhan dasar psikologis dan spiritual manusia, saudara dan saya, adalah dibenarkan. Kita akan melakukan apa saja supaya kita dibenarkan. Belum lagi salah satu pekerjaan iblis adalah menuduh. Iblis itu selalu menuduh, mengintimidasi, menuduh. Kita dibuat pura-pura tapi kita dituduh. Supaya kita tertekan. Itu sebabnya manusia itu selalu ingin supaya dibenarkan. Lalu supaya manusia itu dibenarkan, dia melakukan aturan-aturan keagamaan. Bahkan orang bisa sampai menyiksa diri loh supaya merasa dia benarkan. Begitu dia merasa berdosa, dia menyiksa diri. Ini dulu yang diajarkan oleh sebelum direformasi oleh Luther, gereja mengajarkan harus mengangkat beban berat, naik ke gunung karena dia berdosa. Jadi ada kebanggaan spiritual ketika dia menyiksa diri, berpuasa sampai lambungnya berdarah. Ada kepuasan tersendiri, tujuannya supaya dia merasa dibenarkan. Melakukan hukum Taurat, meditasi, semua dikerjakan. Tapi ternyata Alkitab mencatat semakin kita mencari kebenaran dengan cara melakukan sesuatu, kita akan semakin diperbudak. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa taat melakukan itu. Karena ada lawannya keinginan daging ini. Lah, itu sebabnya Paulus ngomong kepada jemaat di Galatia menulis surat ini, kami ini sebenarnya orang-orang Yahudi. Orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari bangsa lain. Karena Tuhan memberikan aturan atau hukum itu kepada Yahudi. Tetapi saya sadar tidak mungkin orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu. Itu sebabnya Paulus katakan kami percaya kepada Yesus. Karena kita dibenarkan hanyalah karena kita beriman mempercayai Yesus Kristus. Percaya membuat kita dibenarkan. Kok bisa percaya membuat kita dibenarkan? Saya kasih sebuah analogi, saudara. Kita yang sudah orang tua, punya anak. Lalu kita berjanji sama anak kita. Ketika anak kita tidak percaya dengan janji kita, jengkel enggak kita? Jengkel, marah. Tapi ketika dia percaya akan janji kita, sekalipun menurut dia, hari ini tidak mungkin, tapi dia sangat percaya, ayahku pasti menepati janjinya. Senang enggak kita? Senang. Demikian Bapa. Demikian Tuhan. Kita dibenarkan karena kita mempercayai Dia. Kita percaya Dia mati untuk dosa-dosa kita. Kita percaya tidak mungkin saya benar. Tapi oleh karena kematiannya, Dia menerima saya padanya dan Dia membenarkan saya. Kebangkitannya membenarkan saya. Kematiannya menebus saya, lalu Dia bangkit dari kematian, dan kebangkitannya itulah membenarkan saya. Sehingga hanya Yesuslah jadi kebenaran. Ketika ini kuat dalam hidup kita, saudara, Bapa itu senang. Karena kita mempercayai apa yang dikerjakan itu. Abraham juga sama. Abraham juga orang berdosa. Bahkan dia katakan istrinya, saudaranya, istrinya hampir diperistri orang lain. Gara-gara dia bohong. Dia ngomong itu adalah saudaranya. Sekalipun dia tetap punya alasan. Karena itu adalah sepupunya menjadi istrinya.
Kalau saudara menjadi orang Batak, saudara gampang mengerti. Karena orang Batak itu bisa mengambil sepupu menjadi istri yang bernama Pariban. Kalau ada orang Batak di sini nanti tolong diterangkan apa itu Pariban. Tapi kalau orang Jawa tidak ngerti. Tapi saya terangkan. Saudara laki-laki dari mama saya punya saudara laki-laki, lalu dia punya anak putri, itu bisa menjadi istri saya. Itu yang dialami oleh Abraham. Sehingga ketika Abraham ngomong, itu saudaranya dari sisi itu benar. Tapi kan mereka sudah sah menikah, harusnya itu dia ngomong itu adalah istri saya. Untung Tuhan menjagai sehingga istrinya tidak jadi diperistri oleh Raja Mesir pada waktu itu. Artinya jangan ngomong Abraham orang suci, dia orang berdosa. Bahkan menurut saya, Abraham itulah laki-laki yang tidak gentleman. Kalau zaman sekarang itu istrinya akan ngomong, laki-laki bencong lu. Harusnya kalau ada menggoda istrinya kan harusnya Abraham minimal mengambil batu. Itu istri kan kira-kira begitu. Tapi enggak, dia penakut. Dia izinkan istrinya dipegang oleh orang lain. Kan itu laki-laki pengecut sebenarnya. Tapi saudara tahu, dia menjadi orang benar. Bahkan Alkitab berkata dia adalah bapa orang benar. Kenapa? Karena dia mempercayai Tuhan. Sekali waktu dia dijanjikan oleh Tuhan, dia akan punya anak. Sampai dia berumur 100 tahun, dia belum mempunyai anak. Tapi dia tetap percaya. Luar biasa sekali. Dan itu sebabnya ketika Tuhan datang sama dia, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Dia sangat percaya. Begitu dia punya anak, Tuhan ngomong berikan anakmu itu dikorbankan. Sebagai korban persembahan, dipotong. Tetap dia taat. Karena dia percaya. Apa yang dipercaya? Kalaupun nanti dipotong, Tuhan bisa bangkitkan dia kok. Itu sebabnya ketika Ishak bertanya, ayah kita sudah mau nyampe di gunung, mana domba yang akan kita persembahkan? Dengan yakin dia ngomong, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Ini banyak dipakai oleh orang-orang untuk mengklaim Tuhan menyediakan, tapi mereka tidak taat. Saya setuju Jehovah Jireh ketika kita dalam ketaatan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Padahal dia tidak tahu, dia hanya percaya. Dan sungguhan. Ketika dia sudah menikam Ishak, Tuhan berbicara dari belakangnya, jangan. Sekarang sudah kuketahui. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi ini sudah menjadi pelajaran bagi manusia. Betapa mempercayai Tuhan itu adalah yang terpenting dari segala-galanya. Mempercayai Tuhan itu adalah yang penting dari segala-galanya. Saudara, mempercayai Tuhan itu tidak gampang. Tapi harus. Itu sebabnya Paulus berkata itu iman, keyakinan. Dan itu harus kita kerjakan terus menerus. Nah, sesudah kita mempercayai Tuhan itu, bahwa kebenaran hanya di dalam Yesus, saya ulangi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah dibenarkan. Saya kasih contoh. Saudara salah, diberitahu kesalahannya, mau enggak? Enggak mau. Sudah salah, diberitahu kesalahannya, pasti membela diri. Yang paling konyol, kita katakan betul, saya salah. Tapi caranya itu loh. Kita sudah salah, tetap menyalahkan orang lain. Saudara tahu itu kenapa? Karena Anda butuh dibenarkan. Sekalipun kita salah, tetap ingin dibenarkan. Tapi mungkin tidak orang salah dibenarkan? Tidak mungkin. Tapi Yesus kerjakan itu untuk membenarkan saudara. Tapi tentu dengan pengakuan. Kita datang, Tuhan, saya orang berdosa. Lalu kita menerima pengampunan dan kita dibenarkan. Sejak kebangkitan Kristus, kita menjadi orang-orang benar. Itu sebabnya ketika iblis mulai mengintimidasi, oh itu loh dosamu masa lalu. Kita tinggal ngomong, Yesus telah selesaikan segala-galanya di kayu salib. Kita dibenarkan. Dan neraka sudah tidak bisa menjerat hidup kita karena kita sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan berarti kita menjadi orang merdeka. Nah, kalau sudah kita sampai di sana, yang kita lakukan adalah ayat ini. Kalau aku hidup, ayat berapa tadi itu? Ayat 20 tadi ya? Nah, tolong dibaca dulu. Saya ini 2 minggu lalu tiba-tiba mata saya agak sakit lah. Saya paksa baca terus, akhirnya sampai kering. Akhirnya ke dokter, ternyata
sudah menjadi plus karena dipaksa baca. Ini lagi pesan kacamata. Belum datang kacamatanya udah pesan, jadi belum bisa lihat yang kecil-kecil. Minta tolong dibaca. Galatia 2:20 tadi. Ya. Iya. Jadi kalau aku hidup, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kenapa seperti saudara? Karena sebenarnya ketika Yesus membenarkan kita, dia sekaligus sudah membeli kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau dulu oleh karena hukum Taurat kita mencari kebenaran, ternyata kita menjadi hamba dosa. Kenapa? Semakin disempurnakan itu hukum Taurat, semakin banyak pelanggaran. Akhirnya kita menjadi hukum dosa. Dan dosa itu menjadi memperbudak kita. Semua yang bersangkut paut dengan hidup kita ada berurusan dengan dosa. Semua. Bahkan cinta pun berurusan dengan dosa. Harusnya cinta itu pengorbanan, tapi cinta itu menjadi egois. Kita ngomong katanya mencintai, tapi kok begini. Harusnya kalau betul-betul cinta sama seperti Kristus, satu arah. Tapi cinta kita miliki bukan cinta yang satu arah, tapi cinta yang sebab akibat. Dan itu bukan cinta. Cinta itu tetap adalah kasih yang satu arah. Tapi kenapa seperti itu? Karena apapun yang sudah dalam diri kita, itu sudah ada kombinasi dosanya. Itu sebabnya Yesus membeli kita. Dan saudara tahu bagaimana cara Yesus. Karena kita banyak mati oleh karena aturan, dia harus mati untuk aturan itu. Itu sebabnya Yesus harus mati. Yesus adalah Tuhan. Bisa tidak menyelamatkan manusia tanpa harus mati? Bisa. Dengan kuasa ketuhanannya. Tapi dengan keadilan dia tidak bisa. Karena upah dosa adalah maut. Itu sebabnya supaya kita betul-betul diselamatkan, dia harus mati. Kematiannya menebus kita, kebangkitannya membenarkan kita. Tapi sesudah kita menerima kebenaran itu, yang harus kita tahu, hidup kita bukan kita lagi. Kalau aku hidup itu untuk Tuhan. Dan hidup karena iman. Bukan lagi hidup untuk diri saya, tapi hidup untuk Tuhan. Saudara, ini seakan-akan pernyataannya, wah, kalau demikian, jadi hamba A menjadi hamba B. Oh ya, dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Tetapi hamba Kristus itu adalah ungkapan cinta dari Tuhan. Karena Tuhan tahu, kalau kita tidak diperhamba oleh dia, kita akan diperhamba oleh dosa. Seperti saya katakan tadi, kita ini adalah manusia yang suka kebergantungan dengan yang lain. Kalau tidak kebergantungan dengan Tuhan, mesti kita kebergantungan dengan yang lain. Dan itu akan menjadi masalah untuk hidup kita. Saya ulangi, akan menjadi masalah. Kenapa? Yang bukan Tuhan tidak pernah memberkati. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hanya Tuhanlah yang datang untuk memberkati, memberi hidup. Dan memberinya dalam segala kelimpahan. Lah, saudaraku, kita sudah sampai di sini. Dan sejak saat itu, sejak kita sudah dibenarkan, sesungguhnya Tuhan sudah terus-menerus bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya. Itu sebabnya dia pergi naik ke surga supaya diutus Roh-Nya dan Roh-Nya itu bersama-sama dengan kita. Sehingga dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan ada di situ. Ngomong sama kiri kananmu, dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Oke. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Bahkan inilah definisi dari takut akan Tuhan. Satu kesadaran dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Saudara, ini perlu sekali betul-betul kita hayati. Kita nikmati. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Itu namanya konsep. Konseptual. Tapi konsep ini harus kita tingkatkan sampai kepada experience, sampai kepada pengalaman. Konsep tidak pernah membuat orang takut. Konsep tidak pernah membuat orang melakukan sesuatu. Tapi konsep itu harus menjadi di dalam hati,
lalu action di dalam tangan. Ketika konsep itu hanya di kepala, itu hanya pengetahuan, tapi tidak akan pernah menjaga kita menjadi sesuatu. Tapi konsep itu kita harus sampaikan sampai di hati supaya itu menjadi sesuatu, dan menjadi itulah akhirnya tangan kita action, melakukannya. Saudara, saya berpikir setiap kita tahu Tuhan ada. Tetapi ketika kita lemah, ketika kita ada masalah, sungguh-sungguh kita yakin Tuhan ada. Atau sederhananya saja, yang paling gampang mengevaluasi. Kita tahu Tuhan ada. Tapi dalam satu minggu ini, siapa yang tidak berdosa? Katakanlah berbohong. Katakanlah menipu kecil-kecilan. Hampir semua manusia lakukan itu. Padahal dia tahu Tuhan ada. Loh, kenapa dia kok tidak takut? Karena Tuhan ada itu hanya sekedar di konsep. Kita harus tingkatkan konsep itu menjadi realita, menjadi kenyataan yang kita alami dari hari ke hari. Saudara dengar, pekerjaan orang Kristen yang sesungguhnya adalah menaikkan level konsep dimanapun saya berada Tuhan ada sampai kepada level realita. Realita, kenyataan, dan kita mengalami Tuhan itu memang ada. Saya ulangi Bapak Ibu supaya lebih tegas. Tugas kita menjadi orang Kristen di luar menginjil, bla bla bla, menyembah dan semua, tugasnya yang salah satunya adalah menaikkan level konsep dari Tuhan ada secara konsep sampai kepada realita, dan kita alami itu. Realita, kenyataan, kehadiran Tuhan itu betul-betul kita nikmati. Karena memang Tuhan ada. Karena memang dimanapun kita berada Tuhan ada. Tetapi tidak pernah itu menjadi realita, kenyataan kalau kita tidak akan kerjakan. Itu sebabnya itu menjadi tugas kita. Bagaimana caranya? Ini akan saya sampaikan supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebelum bagaimana caranya, saya sampaikan dulu poin-poin yang sangat penting. Ketika realita kehadiran Tuhan itu kita nikmati dari hari ke hari. Apa yang kita nikmati, apa yang kita alami? Saudara, yang pertama, kita akan mengalami kuat. Situasi sakit, sesuatu pandemi, situasi apapun membuat kita menjadi orang yang lemah. Orang yang capek. Tetapi ketika kehadirannya betul-betul kita alami, kita akan menjadi kuat. Jadi ketika realita kehadiran Tuhan itu kita nikmati, kita akan menjadi kuat. Itu sebabnya kita menyembah. Supaya kita merasakan realita kehadiran Tuhan itu. Tapi saya beritahu, sebenarnya tanpa menyembah dalam konsep ibadah yang kita buat, ritualnya, bernyanyi, menyanyi, Tuhan hadir enggak? Hadir. Tuhan ada enggak? Ada. Tapi kenapa enggak kita mengalaminya? Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan sesuatu. Jadi salah satu cara untuk menikmati kehadiran Tuhan adalah kita betul-betul beribadah. Menciptakan sebuah kegiatan untuk menghadirkan Tuhan. Arti beribadah adalah menciptakan satu kegiatan ritual untuk menghadirkan Tuhan. Tetapi memang ritual itu kadang-kadang jadi masalah ketika orang sudah terikat dengan ritual, seakan-akan tanpa ritual Tuhan tidak datang, itu pun salah. Tapi memang kita pun harus menciptakan sesuatu sebagai bukti kita sangat membutuhkan Tuhan. Lalu kita datang menyembah, kita datang berlutut, kita datang berpuasa, dia akan hadir. Tapi ini hanyalah cara yang dasar, cara yang awam. Ada cara lain nanti akan saya terangkan. Tapi itu dulu. Yang berikutnya, kalau kita menikmati realita kehadiran Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kita tidak akan tertarik lagi dengan tawaran kegemilangan dunia. Cowok-cowok tidak akan tertarik lagi dengan tawaran cewek-cewek, sekalipun dengan cantiknya. Karena hati kita sudah terpikat dengan Tuhan. Ketika orang masih tertarik, bahkan hamba Tuhan masih jatuh dalam perzinahan, sejujurnya berarti orang itu belum merasakan atau belum mengalami realita kehadiran Tuhan.
Ketika orang sudah mengalami realiti kehadiran Tuhan, saudara, yang lain itu akan dianggap sampah. Karena kehadiran Tuhan itu sangat nikmat. Sangat menjadi itulah segala-gala yang dicari oleh manusia. Coba bayangkan sampai Musa ngomong dia tidak mau keturunannya menjadi satu bangsa. Dia tidak mau bernama Kanaan dan kemenangan-kemenangan. Dia hanya mau kebersamaan dengan Tuhan. Bahkan saking kebersamaannya dengan Tuhan lah, sampai dia lupa orang Israel ada di bawah. 40 hari 40 malam dia sendirian dengan Tuhan. Tapi kenapa? Karena memang menikmati Tuhan itu luar biasa sekali. Kita tidak akan menganggap lagi yang lain itu perlu. Sehingga kalaupun kita hidup, Paulus katakan saya hidup untuk berbuah. Bukan lagi dia menikmati kesenangan di sana. Karena dia ngomong apa? Semua dianggap sampah. Saya ngomong ini saudara, mungkin bagi saudara, tapi satu ketika, dan saya kan berdoa, saya berharap hari ini kita bisa mengalami realita kehadiran Tuhan itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, Tuhan yang berkata jadilah cakrawala, semua jadi. Tuhan hanya berkata semua A. Dan dia menciptakan semua jagat raya. Yang kita hidup ini hanya satu jagat raya. Yang bernama Bima Sakti, hanya satu gugusan. Masih ada gugusan-gugusan lain. Kita tidak tahu ada berapa ribu gugusan itu. Tuhan menciptakan itu dengan sistem yang luar biasa. Tidak pernah ada tabrakan planet A dengan planet B. Dia sangat dahsyat, tetapi juga dia rela mati untuk saudara dan saya. Pribadi yang seperti itu kita rasakan realita kehadirannya. Itu satu kebanggaan yang sangat dahsyat. Tidak ada kekayaan yang lebih hebat daripada kehadiran Tuhan itu. Itu sebabnya saya ulangi, tugas kita adalah bagaimana menaikkan level konsep kepada realita. Karena secara konsep Tuhan ada di mana-mana. Salah satu caranya adalah dengan kita menciptakan kegiatan ritual ibadah seperti ini. Ini hanya salah satu cara. Tapi saya ngomong ketika kita kejebak dengan ritual, kita hanya ritual tanpa kehadiran Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu juga punya kepentingan untuk hadir bersama kita. Dia memanggil Israel dari Mesir. Dia ngomong supaya mereka bisa beribadah. Beribadah adalah gaya hidup untuk menghadirkan Tuhan. Salah satunya adalah ritual seperti ini. Ini hanya salah satu. Yang ketiga, yang kita dapatkan sesudah, nanti kan saya terangkan bagaimana caranya. Yang kita dapatkan sesudah kita tidak menerima tawaran-tawaran lagi, membuat muncul ide-ide kreatif sehingga kita lebih efektif dan lebih efisien dalam kehidupan ini. Ketika kita dalam realita hadirat Tuhan saudara, akan ada ide-ide kreatif, termasuk dalam bisnis, termasuk dalam apa saja. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka butuh membuat tenda. Tuhan memberikan roh kreatif kepada Besalil dan temannya. Hal yang sama, ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan ide-ide kreatif ketika ada jalan buntu. Kenapa? Karena roh yang kita layani, yang kita sembah itu, Yesus itu adalah roh yang kreatif. Roh yang tidak ada batasan. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia bisa melakukan apa saja. Lalu roh kita akan semakin matang, jiwa kita akan semakin matang. Ada banyak hal-hal lain yang kita dapatkan yang positif, membuat kita semakin efektif, semakin dahsyat dalam hidup ini. Tapi itu ketika kita ada dalam realita, kenyataan, kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, caranya saya ngomong tadi, kita menciptakan kegiatan ritual untuk Tuhan hadir. Ritual atau ibadah lah bahasa umumnya, kita beribadah. Makanya sampai hari ini orang Kristen beribadah. Sekalipun sudah dilarang dengan COVID, tetap datang. Karena tidak ada kebutuhan selain kebutuhan kehadiran Tuhan. Betul ya? Tapi celakanya adalah ketika Tuhan tidak hadir, tapi yang hadir adalah COVID. Masalah kita semua. Makanya banyak juga pendeta yang mati. Oh iya. Tapi saya punya keyakinan ketika hati kita tulus, kita tidak akan membawa kematian itu, tapi kita membawa kehidupan. Karena realita kehadiran Tuhan adalah memberikan kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menciptakan gaya hidup membuat Tuhan itu bisa hadir. Gaya hidup membuat Tuhan itu bisa hadir. Ngomong kiri kananmu gaya hidup. Gaya hidup seperti apa membuat Tuhan hadir?
Bapak Ibu, Tuhan itu roh adanya. Tuhan itu kasih adanya. Amin ya? Apalagi? Tuhan itu kudus adanya. 3 kata ini dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menyatakan who is God? Siapa Tuhan? Tuhan itu adalah kudus adanya. Atau bagaimana Tuhan? Bukan siapa tapi bagaimana. Bagaimana Tuhan? Identitasnya adalah Tuhan itu roh adanya, Tuhan itu kudus adanya, dan Tuhan itu kasih adanya. Menciptakan gaya hidup supaya Tuhan betul-betul kita nikmati realita. Kalau saya ngomong menghadirkan, itu kalimat yang benar, tapi sejujurnya Tuhan sudah hadir. Hanya itu konsep kita tidak mengalami realitanya. Realitanya supaya kita nikmati, kenyataannya supaya kita nikmati, kita menciptakan gaya hidup, bagaimana kita hidup kudus, bagaimana kita hidup dalam kasih, dan bagaimana kita belajar menyembah dalam roh, hidup oleh roh. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Supaya kita bisa menikmati kehadirannya, kita harus hidup dalam kasih. Makanya kita katakan, ampunilah. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Maksudnya adalah, kita tidak akan pernah mengalami realita kehadiran Tuhan kalau kita belum bisa mengampuni. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Penulis Ibrani katakan, hiduplah kudus, kejarlah damai supaya kamu bisa melihat Tuhan. Itu bukan berbicara surga, itu berbicara hari ini. Kalau hidup kita tidak di dalam kekudusan, kejarlah kekudusan dan hiduplah dengan damai dengan semua orang, Ibrani 10 ya. Maksudnya apa? Maksudnya realita kehadiran Tuhan itu tidak akan pernah kita alami kalau kita tidak tinggal di dalam kekudusan. Kalau kita bermain-main dengan dosa. Arti kudus di sana adalah Yesus itu menjadi fokus hidup kita. Bukan lagi aturan-aturan tadi. Sekalipun tetap kita menjauhkan yang namanya perzinahan. Menjauhkan yang namanya berzina. Itu sudah jelas nurani kita sudah melarang itu. Tapi tidak perlu lagi kita mengikuti aturan lain, harus potong domba, bla 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 dan lain sebagainya. Hidup kudus, saya berpikir kalau saya ngomongin kita sudah nangkap. Hidup kudus. Hidup dalam kasih. Lalu menyembah dalam roh. Kalau orang belum dipenuhi roh kudus, boleh kita berdoa, atau kalau tidak ada waktu minta nanti Pak Gembala, doakan. Karena hanya dengan kita bisa menyembah dalam roh, kita bisa menikmati realita kehadiran Tuhan itu. Karena Allah itu roh adanya. Saya kasih sebuah contoh yang sangat sederhana. Saudara punya anjing di rumah dan anjing saudara sangat pintar. Saudara juga sangat sayang dengan anjing itu. Lalu saudara bersama anjing itu tahu dia lagi bersama-sama dengan tuannya. Tapi anjing itu tidak akan pernah bisa merasakan maksimal berkomunikasi, maksimal mengerti. Kenapa? Karena kita berbeda struktural dengan anjing. Hal yang sama, Allah itu ada. Bahkan kadang-kadang dia menyembuhkan kita. Tapi kita tidak akan pernah tahu lebih detail apa yang dia maksudkan. Kita tidak akan pernah rasa lebih detail cintanya yang lebih dalam karena berbeda struktur. Itu sebabnya kita harus naikkan taraf struktur kita dari dagingi insannya menjadi roh. Itu bisa. Dengan cara apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi melakukan ibadah. Yang kedua menciptakan gaya hidup supaya Tuhan hadir. Tuhan itu roh, kasih, kudus. Kita hidup juga dalam kekudusan, kasih, dan belajar dalam roh. Yang ketiga, bagaimana caranya meningkatkan konsep itu menjadi realita. Ini caranya adalah melalui penghayatan dan perenungan. Penghayatan dan perenungan. Katakan kiri kananmu, penghayatan dan perenungan. Seperti apa itu? Hari-hari saya, kalau tidak ada kegiatan, atau saya akan ciptakan hari-hari saya di kamar saja, saya duduk menikmati Tuhan. Saya renungkan kebaikan, saya renungkan dia ada. Saya hayati, saya hidupi. Dia Tuhan ada, Tuhan engkau ada. Saya menutup mata, saya melihat Tuhan engkau ada. Saya lihat diri saya, Tuhan engkau ada. Saya menutup mata kepada semua persoalan. Saya menutup mata kepada semua kebisingan. Tapi saya membuka mata kepada Tuhan yang engkau ada. Saya membutuhkan Tuhan, engkau ada.
Saya mulai rasakan, saya renungkan dia ada. Sampai saya nikmati itu menjadi realita. Saudara, itu luar biasa sekali. Itu yang disebut dengan kontemplasi. Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita betul-betul berdiam diri, tapi betul-betul merenungkan Tuhan ada. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia lagi mencari hidup kita. Kadang-kadang saya akhirnya membuka tangan. Bebaslah Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Kadang-kadang saya merasa saya harus berlutut. Sendirian saya berlutut. Karena saya merenungkan dia ada. Saya menghayati dalam kehidupan sehari-hari, dia ada. Sehingga yang terjadi, satu kesadaran dimanapun saya berada, Tuhan ada di situ, saya akan menjadi kuat terus menerus. Karena ketika saya lemah, saya melihat ada Tuhan. Dan itu akan menciptakan daya kreasi yang luar biasa. Karena ada dia terus menuntun saya. Saya tidak akan pernah lagi namanya putus asa. Karena setiap saya ada masalah, saya buka mata, saya melihat dia ada. Ada realita yang kita rasakan, dia ada. Dan kita pun tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Dan kita tidak akan pernah lagi takut dengan apapun. Karena setiap kita sadar kita bernafas, dia ada. Perlu penghayatan dan perenungan. Saudara, kalau belum sampai kepada tingkat ketiga ini, minimal yang pertama serius, dan yang kedua, saudara pun sudah bisa merasakan realita kehadiran Tuhan. Tapi kalau kita bisa sampai kepada tahap ketiga, penghayatan dan perenungan, kita memiliki waktu, kita berikan untuk betul-betul menghayati, menghidupi, dan merenungkan memang dia ada. Karena namanya juga Immanuel. Dia tidak mungkin tidak ada. Belum lagi dia Roh Kudus, dia akan diutus untuk menyertai kita, itu kata Tuhan. Dan dia sudah ada di sekitar kita. Hanya bagaimana dia betul-betul masuk dalam diri kita, ini butuh realita yang saya katakan tadi. Tapi kita awali dengan satu kehidupan. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah milik Tuhan. Kita awali dari dasar itu, baru kita menciptakan ritual ibadah yang benar, bagaimana kita merindukan dia, dan kita menciptakan gaya hidup. Hidup oleh Roh, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan. Baru selanjutnya kita tingkatkan dengan hidup dalam penghayatan dan perenungan akan Tuhan sejujurnya ada bersama-sama dengan kita. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan dari hari ke hari. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan saya berharap kita menikmati dia. Dia ada di sini. Bapak, saya tahu kau ada di sini. Buat kami merasakan realita itu. Kami sembuh, kami kuat. Bapak, Engkau ada dalam hati kami. Kadang kebencian itulah membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Kadang kenajisan itulah membuat kita tidak melihat Tuhan. Tapi sejujurnya dia ada. Itu sebabnya buang semua kenajisan itu. Belajar tinggal di dalam kasih. Berikan pengampunan. Sekalipun sakit katakan, demi saya membutuhkan Tuhan, saya mengampuni. Saudara akan merasakan surga yang sesungguhnya. Karena kebencian itu adalah neraka, akan merusak batinmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Bapa, kalau ku hidup kasih-Mu, ku hidup bagimu. Realitamu Bapa, kami sangat butuhkan bahwa kamu menembus dimensi ini Bapa. Roh Kudus, ini
janji kami Bapa, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku Yesus tetap memandang. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Rasakan kehadirannya saudara. Dia ada di sini. Nikmati dia. Sampaikan bahasa kasih kepadanya. Katakan, Tuhan saya butuh Engkau. Katakan, Tuhan saya mencintai Engkau. Katakan, Tuhan saya mau hidup lebih bersama dengan Tuhan. Hadirat-Mu Bapa, realita kehadiran-Mu. Semua kami Tuhan, termasuk saya hamba-Mu, lebih lagi sangat membutuhkan realitas kehadiran-Mu. Kau yang menyelidiki hati. Aku berjanji di hadirat-Mu Bapa, hidupku adalah milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk Roh Kudus seperti biru suci. Terima kasih Bapa. Engkau ada. Haleluya. Sambil angkat tangan Tuhan, umat-Mu semakin merasakan Engkau. Realita kehadiran. Kami perlukan Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa.
hanya Kau yang ku perlu, yang ku rindu berada di dekatmu Bapa, berada di dekatmu. Kau ku rindu, Kau ku rindu. Yang ku rindu, Jesus, berada di dekat. Katakan Kau ku rindu Bapa, Kau ku rindu. Engkau saja Bapa, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Yes Lord, berada di dekatmu. Kau ku rindu, Kau ku rindu. Jesus, please help me Lord. Kaulah yang ku perlukan, yang ku Again katakan Kau ku rindu Bapa, Kau ku rindu Bapa, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Again, sekali lagi. Kau ku rindu, Jesus, my desire, Lord. Kaulah yang ku perlukan, dan hanya Kau Bapa yang ku rindu. Sama umat-Mu Tuhan, berada di dekatmu. Pak Edi, yang ku rindu. Pada pagi hari ini, firman yang sudah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu ini dimeteraikan di dalam kami oleh darah-Mu dan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta kami yang sudah melayani pagi hari ini. Kami menyerahkan beliau dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan kuasa, penyertaan dan berkat-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya dan memberkati keluarga beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima firman Tuhan, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Senantiasa tetap rasakan Tuhan, kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Baik di rumah, dimanapun berada. Bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya di konsep saja, di pikiran kita. Tapi biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terus alami kehadiran Tuhan melekat senantiasa. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran, buat hadirat Tuhan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami. Biarlah kami boleh menjadi bendahara yang bijaksana. Biarlah kami memberikan apa yang Engkau sudah percayakan
kepada setiap kami. Dengan bersukacita kami mau memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biar dapat Tuhan kasih setiap Tuhan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. mari yang sudah memberikan bisa bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat tetap kasih-Mu, kulihat kasih-Mu, tak pernah tak berakhir. pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama. Yuk, mari katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi katakan semuanya mana? Tuhan Yesus baik, Serukan gerakan sungguh saya. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Oh, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara, berapa hari yang lalu saya dengar kabar teman kuliah saya dipanggil Tuhan. Ya, karena COVID. Nah, waktu itu waktu kami kuliah saya melihat dia itu seorang yang disiplin, ya, rajin beribadah, rajin baca firman, rajin berdoa. Dia teman sepelayanan juga dalam persekutuan. Saya kaget mendengar dia dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya bahwa semuanya ini terjadi karena memang hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Dan kita tahu bahwa banyak orang di sekeliling kita dipanggil Tuhan.
Banyak orang sekeliling kita. Oleh sebab itu saya percaya inilah waktunya Tuhan untuk memanggil pulang anak-anaknya yang dikasihnya. Entah dalam bentuk apapun. Ya, oleh sebab itu alangkah baiknya saya dorong untuk setiap kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Karena kita boleh mempersiapkan diri kita ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan memang saya katakan nanti semuanya harus pulang. Saya waktu Imlek kemarin kan pulang berkunjung ke keluarga dan bertemu dengan orang tua saya, mama saya yang tinggal satu-satunya dari keluarga besar kami. Umurnya sudah kurang tahun ini 90 tahun. Tahun ini 90 tahun. Tapi ketika hamba Tuhan yang hadir mendoakan dan beliau berpesan, hamba Tuhan ini, bahwa dia katakan, Mama kurang sebentar lagi panggil Tuhan. Itu saya terima berita dari kakak saya begitu. Langsung jawaban saya katakan, semuanya nanti akan pulang. Saya katakan begitu. Semuanya nanti akan pulang. Memang kalau sudah waktunya semuanya akan pulang. Begitu saja. Memang bagi kita adalah harapan kita memang hidup terus ya. Harapan kita. Tapi memang semuanya akan pulang. Amin. Ya. Baik, tidak menakut-nakuti tapi tetap kita mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Amin. Akhir-akhir ini Tuhan lebih kuat lagi memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada hidup saya. Ketika saya merenungkan Tuhan, ketika saya bersama-sama dengan Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika saya mempraktikkan firman Tuhan, Tuhan menyatakan dia hidup. Ya, bukan awalnya memang konsep bahwa Tuhan hadir dengan kita, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya saudara, ketika kita mau hidup dalam dengar-dengaran, dalam rancangan Tuhan, mengikuti Tuhan, jalannya Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa dia hadir, dia dekat dengan kita. Kita merasakan benar-benar kehadirannya yang luar biasa. Karena memang Tuhan akan terus membawa kita untuk dekat dengan dia. Makanya jangan bandel, makanya jangan suka memberontak. Ikuti jalannya Tuhan. Maka dia akan membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Dia dengan tangannya yang ajaib akan menuntun kita. Itu yang saya rasakan. Ya, saya rindu kita mengalami Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan yang membukakan setiap mata kami. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan di tempat ini mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Bukan teori, bukan hanya konsep, tetapi mengalami praktek secara pribadi. Tuhan, ini doa kami, ini gereja-Mu Tuhan. Kerinduan kami semua sebelum Engkau panggil kami pulang. Kami boleh mengalami bersama-sama Engkau Tuhan. Hidup Engkau Immanuel, Engkau nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah ritual ibadah ini Engkau sungguh memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh menjamah setiap kami. Mari Tuhan, mari kami serahkan sungguh-sungguh dalam tangan-Mu. Mari saudaraku buka hati bersama-sama. Ketika engkau membuka hati, maka Tuhan hadir. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang ada di rumah. Tuhan jamah mereka. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka. Ya, mereka juga merasakan kehadiran-Mu ketika seperti kami juga merasakan Engkau. Jamah mereka juga yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang hidup.
Kuasa bilur-bilur-Mu yang menjamah, menguatkan, menyembuhkan, membangkitkan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk Bapak Presiden kami. Kami serahkan seluruh jajaran yang ada di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Sehingga negeri ini diberkati Tuhan. Negeri ini dipulihkan. Indonesia diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan juru selamat, kekasih jiwa kita satu-satunya, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita, memimpin kita, menyempurnakan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, Tuhanku. Yesus, keselamatanku, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, tak kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.